Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anantasya Dwi Ramadhani absen 4, Asifa Wulan Pradani absen 8, Aura Zahra absen 10, Faura Zahra Karima absen 17, dan Nabila Alaya absen 26 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kebudayaan India terhadap corak hidup masyarakat Indonesia. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut. Selain itu, perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan munculnya akulturasi. Akulturasi merupakan hasil dari proses pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Contoh dari bentuk perwujudan akulturasi budaya bangsa Indonesia dengan India adalah candi. Candi merupakan hasil bangunan zaman megalitikum, yaitu bangunan punden berundak-undak yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Contohnya Candi Borobudur. Di samping ada gambar Candi Borobudur yang merupakan candi yang bercorak Buddha. 2. Sosial. Dalam bidang sosial, terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Kasta-kasta itu diantaranya kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana yaitu orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggih, pandita, dan rohaniawan. Selain itu disandang oleh para pribumi. Yang kedua, kasta ksatria, para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. Seseorang yang menyandang gelar ini tidak memiliki harta pribadi, semua harta milik negara. Ketiga, kasta waisya, orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Keempat, kasta sudra, yaitu pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. 3. Bahasa, tulisan, dan sastra. Bahasa. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Budaya tulisan atau aksara dari masa Hindu-Buddha di Nusantara dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti dan kitab. Kesastraan. Dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab buah karya para pujangga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga terdapat mitos. 4. Perekonomian. Pengaruh India masuk ke Indonesia dalam bidang ekonomi tidak terlalu banyak. Hal itu dikarenakan misi utama mereka masuk ke Indonesia bukan untuk berdagang, tapi untuk menyebarkan agama Hindu. Tapi karena India mempunyai semangat etos yang tinggi dalam mencari uang, jadi masyarakat sekitar mulai untuk mencontoh India dalam bidang ekonomi. Dan mereka dalam berdagang juga sangat luwes. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia meniru dari keluasan mereka dalam berdagang. 5. Ilmu pengetahuan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan ajaran Hindu-Buddha. Saat itu, kerajaan memiliki asrama atau mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, dalam berkembangnya Hindu-Buddha juga berkembang ilmu bercocok tanam, navigasi, atau perbintangan, dan lain-lain. 6. Teknologi dan peralatan. Salah satu wujud akulturasi dari teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Seni bangunan candi tersebut memang mengandung unsur budaya India, tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India. Karena candi di Indonesia hanya mengambil unsur teknologi pembuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan. Contoh Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia dan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Itu membuktikan masyarakat telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang tinggi. 7. Kesenian.
Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, seni bangunan, dan seni pertunjukan. A. Seni rupa. Unsur seni rupa India telah masuk ke Indonesia dibuktikan dengan ditemukannya relief-relief cerita Sang Buddha pada Candi Borobudur, cerita Ramayana pada Candi Prambanan. Dan sekarang relief-relief tersebut dijadikan hiasan pada bangunan seperti yang terdapat pada Pustaka Wilayah yang terdapat di Provinsi Riau. B. Seni sastra. Bahasa Sanskerta yang berasal dari India tersebut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia, seperti prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan Sanskerta. Tidak hanya itu, kitab-kitab yang dibuat pada zaman tersebut juga memiliki nilai sastra yang tinggi. C. Seni bangunan. Yang menjadi bukti berkembangnya budaya India di Indonesia adalah bangunan candi. Dasar bangunan candi merupakan hasil pembangunan bangsa Indonesia pada zaman Megalitikum yang berupa punden berundak-undak, kemudian mendapat pengaruh dari kebudayaan India sehingga menjadi wujud sebuah candi. Yang terakhir, D. Seni pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang merupakan salah satu kebudayaan asli Indonesia dan pertunjukan wayang tersebut sangat digemari terutama oleh masyarakat Jawa. Wujud akulturasi dalam pertunjukan wayang tersebut terlihat dari pengambilan lakon cerita dari kisah Ramayana maupun Mahabharata yang berasal dari budaya India. Sekian, terima kasih.